Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elian Hidayah Ramadhani dengan NIM 230111201308. Saya dari kelas IRTD kelompok 3. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara 1 yang bertemakan anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Yang pertama adalah anatomi organ reproduksi ternak babi jantan yang terdiri dari testis. Testis ini terdiri dari 3 unsur, yaitu sel Leydig, sel Sertoli, dan tubulus seminiferus. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini berfungsi atau terdiri dari 3 bagian, yaitu korpus, kaput, dan kauda. Epididymis sebelum terjadinya ejakulasi atau dalam proses pembentukan sperma memiliki 5 fungsi, yaitu sebagai maturasi atau pematangan sel-sel sperma, kemudian ada penyimpanan sementara, konsentrasi, transportasi, dan absorpsi. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai alat transportasi bagi sperma, yaitu yang menghubungkan antara epididymis dengan ampula. Ampula sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kelenjar prostat, kelenjar Koper, dan vesikula seminalis. Kemudian ada penis sebagai alat kopulasi. Selanjutnya adalah anatomi reproduksi ternak betina yang diawali dengan ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet betina atau ovum. Kemudian ada ovidak. Ovidak ini terdiri dari 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Ovidak ini berfungsi untuk menangkap sel telur tadi yang berasal dari ovarium, kemudian sebagai tempat terjadinya proses fertilisasi. Selanjutnya ada uterus. Uterus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu atau 3 penyusun, endometrium, neometrium, dan terimetrium. Uterus ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya fetus. Kemudian ada serviks. Serviks ini berfungsi sebagai penyeleksian sperma yang masuk ke dalam organ reproduksi ternak betina. Kemudian ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai tempat pendeposisian sperma ketika terjadi perkawinan alami. Kemudian ada vulva. Vulva ini berfungsi sebagai alat kopulasi. Selanjutnya adalah anatomi organ reproduksi dari unggas jantan. Unggas jantan ini terdiri dari testis. Testis ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian tubular dan intertestial. Nah, kemudian ada epididymis, vas deferens, dan papila. Papila di sini berfungsi sebagai alat kopulasi. Kemudian ada organ reproduksi ternak betina unggas yang dimana diawali oleh ovarium. Kemudian ada ovidak. Ovidak ini terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Kemudian ada uterus. Uterus ini berfungsi sebagai pembentuk cangkang telur dari telur ayam nantinya yang terjadi selama 20 jam hingga 20 jam 45 menit. Kemudian ada vagina. Vagina ini sebagai alat kopulasi bagi unggas betina. Lalu ada kloaka sebagai tempat keluarnya telur. Selanjutnya itu adalah hormon reproduksi pada ternak. Yang pertama itu adalah mekanisme hormon pada ternak ruminansia jantan, yang mana diawali dari mendapatnya rangsangan dari luar, kemudian akan diteruskan ke hipotalamus atau diterima oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus ini akan mensekresikan hormon GnRH yang akan dilanjutkan ke hipofisa dan dilanjutkan ke adenohipofisa. Nah, yang mana adenohipofisa ini akan mensekresikan hormon LH dan FSH. Hormon LH akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Kemudian ada FSH. FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Yang mana sel Sertoli ini untuk menghasilkan nutrisi sperma dan tubulus seminiferus untuk terjadinya proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis ini dibantu oleh hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig tadi. Selanjutnya adalah mekanisme hormon reproduksi ternak betina ruminansia, yang mana diawali oleh mendapatnya rangsangan dari luar, kemudian dilanjutkan atau diterima oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH dan dilanjutkan ke hipofisa. Nah, jika terjadi birahi akan dilanjutkan ke adenohipofisa. Adenohipofisa ini akan mensekresikan 3 hormon, yaitu hormon FSH, LH, dan LDH. Dan hormon FSH ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel, yang mana nantinya folikel akan menghasilkan hormon estrogen yang akan membantu hormon LH melakukan ovulasi. Jika ovulasi terjadi kebuntingan, maka korpus luteum akan menghasilkan progesteron. Jika tidak mengalami kebuntingan, maka akan mengalami lisis. Kemudian ada hormon LTH. Hormon LTH ini untuk menghasilkan susu. Kemudian jika sudah dari adenohipofisa, hipofisa akan lanjut ke neurohipofisa, yang mana neurohipofisa ini akan menghasilkan hormon oksitosin dan hormon relaksin. Hormon oksitosin ini untuk membantu kontraksi uterus dan hormon relaksin ini untuk dilatasi serviks, yang mana membantu untuk terjadinya partus. Selanjutnya yaitu adalah mekanisme hormon reproduksi unggas betina, yaitu diawali dengan mendapatkannya rangsangan dari luar yang kemudian diterima oleh hipotalamus, kemudian
hipotalamus akan mensekresi hormon GnRH, yang mana hormon GnRH ini akan merangsang hipofisa, yang kemudian akan melanjutkan ke adenohipofisa jika mengalami birahi, yaitu akan adenohipofisa ini akan mensekresikan hormon FSH, LTH, dan LH, yang mana hormon FSH ini mensekresi hormon estrogen dan hormon progesteron, yang mana hormon estrogen ini akan merangsang pertumbuhan folikel. Hormon progesteron ini untuk menjaga saluran telur agar berfungsi normal. Kemudian ada LTH. LTH ini berfungsi sebagai pemberi sifat pengeram pada ayam betina. Kemudian ada LH. LH ini berfungsi untuk membantu ovulasi atau pelepasan yolk. Kemudian setelah dari proses ini, hipofisa akan melanjutkan ke neurohipofisa. Neurohipofisa ini akan mensekresikan hormon oksitosin, yang mana untuk proses keluarnya telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerisa Novil Halil dengan NIM belakang 40096. Saya dari kelompok 3 IRTD dengan Asbing Keardiansyah. Di sini saya ingin bahas tentang acara 2, yaitu yang pertama tentang uji semen. Uji semen itu ada 2 cara, yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Untuk uji makroskopis yaitu dilakukan dengan cara melihat volume semen pada tabung Appendorf. Semen yang ditampung itu dilihat volumenya, lalu dilihat warnanya. Warna yang bagus pada semen itu yaitu warna putih kekuningan, juga warna putih susu. Lalu dilihat konsistensi pada semen tersebut. Jika semakin kental, maka kolerasi dengan konsentrasi itu semakin tinggi. Lalu uji pH-nya. pH yang bagus pada semen itu berkisar 6,8 sampai dengan 7,2. Lalu untuk uji mikroskopis yaitu uji motilitas, lalu ada uji abnormalitas, lalu ada uji konsentrasi semen. Lalu untuk gametogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet pada betina maupun pada jantan. Tujuan pembelajaran gametogenesis yaitu untuk mengetahui proses gametogenesis yang sempurna itu seperti apa. Yang pertama yaitu pada jantan, yaitu pembentukan sperma. Spermatogonium itu akan mengalami mitosis, lalu meiosis 1, meiosis 2 sampai akhirnya berdiferensi menjadi sperma sejati. Proses ini menghasilkan 4 sperma. Lalu yang kedua itu pada oogenium, pada pembentukan ovum, juga mengalami meiosis 1, meiosis 2. Yang pertama itu mitosis dulu, baru meiosis 1, meiosis 2, yang akhirnya hanya menghasilkan 1 ovum. Lalu untuk morfologi sperma dan morfologi ovum itu bisa dibilang pada sperma itu terdapat kepala. Yang kepala itu terdiri dari nukleus, sentriol, lalu juga ada akromosom. Lalu kalau pada badannya itu ada terdiri dari mitokondria. Untuk ekor sperma itu dilindungi oleh membran plasma. Lalu pada ovum itu ada corona radiata, lalu ada membran nukleosida, lalu ada membran vitalae, lalu ada sentriol, dan ada nukleus. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hadra Aditya. Saya berasal dari kelompok IRT 3D dengan NIM 23010120140080. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi yang terdapat dalam acara 3. Yang pertama adalah tujuan. Praktikan dapat mengetahui kriteria apa saja yang digunakan dalam penyeleksian baik pada ternak jantan maupun ternak betina. Lalu yang kedua adalah praktikan dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pada sinkronisasi ternak yang baik dan benar. Lalu untuk poin seleksi ternak sendiri memiliki pengertian. Seleksi ternak diartikan sebagai memperkenalkan sekelompok ternak menjadi penurunan dari generasi berikutnya dan menghilangkan kesempatan kelompok lain untuk memperoleh hal yang sama. Dengan tujuan adalah meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu pada bibit sehingga
Dengan adanya seleksi ternak ini diharapkan memiliki sifat yang diharapkan dapat memeliharanya itu dengan mudah. Lalu untuk sinkronisasi sendiri merupakan salah satu usaha untuk mensinkronisasi kondisi ternak dalam keadaan birahi. Lalu memiliki tujuan untuk menyamaratakan siklus birahi ternak dan untuk mendapatkan fase proses sinkronisasi birahi ini membantu dalam meningkatkan efisiensi reproduksi dan produktivitas suatu ternak. Macam-macam sinkronisasi birahi. Yang pertama adalah menggunakan produk prostaglandin, merupakan sinkronisasi dengan cara melarutkan korpus luteum. Yang kedua menggunakan produk CIDR, memiliki tujuan untuk meningkatkan kadar hormon progesteron dalam darah sehingga dapat digunakan untuk estrus, karena CIDR dapat meningkatkan kecepatan perkembangan folikel dan meningkatkan diameter folikel dominan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jangkar Ramadhan Saifullah dengan NIM 230 10 120 140 192 dari kelas IRTD kelompok 3 dengan Asbing Kak Muhammad Ardiansyah Atmaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 4, yaitu penampungan semen. Penampungan semen merupakan suatu usaha untuk menambahkan semen dalam volume yang banyak dengan kualitas yang bagus untuk diproses lebih lanjut untuk keperluan inseminasi buatan. Metode yang digunakan dalam penampungan semen antara lain yaitu menggunakan vagina buatan, pemijatan atau massage, dan ejakulator. Yang pertama ada penampungan semen, yaitu pada kambing. Sebelum melakukan penampungan semen, ternak kambing jantan harus dibersihkan terlebih dahulu. Penampungan semen pada ternak kambing menggunakan vagina buatan. Vagina buatan merupakan metode penampungan semen yang dilakukan dengan vagina buatan yang dikondisikan seperti vagina asli dari ternak tersebut untuk menampung spermatozoa tersebut. Kemudian menyiapkan kambing betina untuk memancing kambing pejantan tersebut. Kambing pejantan akan mengendus kambing betina tersebut. Jika sudah mulai terangsang, kambing pejantan akan menaiki betina tersebut. Jika pejantan tersebut sudah menaiki betina, maka secara cepat petugas di sana harus memasukkan vagina buatan ke dalam penis pejantan tersebut. Biarkan kambing pejantan turun dengan sendirinya dan jangan melepas vagina buatan sampai ejakulasi selesai. Berikutnya ada penampungan semen pada ayam. Penampungan semen pada ayam paling tepat menggunakan metode pemijatan atau massage. Penampungan semen pada ayam dilakukan pengurutan pada punggung ayam atau abdomen. Penampungan semen dilakukan setelah peralatan siap dan ayam pejantan sudah dihandling. Kloaka dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penampungan semen. Perabaan secara halus dilakukan agar ayam terangsang dan ekor terangkat. Kaki agak meregang. Kemudian kloaka terbuka dan terlihat sepasang papila. Lakukan pengurutan ini dari punggung sampai ke ujung ekor dan sedikit menekan kloaka dan menahan papila tersebut untuk tetap terlihat. Lakukan pemijatan ini sampai semen pada ayam keluar. Jika semen sudah mau keluar, lakukan dengan cepat untuk menampung semen di tabung ukur yang kemudian nanti untuk diuji kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Jati Dwi Pasawa dengan NIM 23011120130203. Saya merupakan anak kelas IRTD kelompok 3 dengan Asbing Muhammad Ardiansyah Atmaja. Sini saya akan menjelaskan sedikit materi
pada acara 5, yaitu inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perkawinan alami. Perkawinan alami adalah proses kawin antara ternak jantan dan ternak betina yang terjadi secara langsung. Proses perkawinan alami ini dapat terjadi ketika kedua ternak jantan dan ternak betina sedang mengalami fase berahi. Kelebihan dari perkawinan alami yaitu peran dari para peternak cukup minim dan dapat menaikkan populasi ternak. Sedangkan kekurangannya yaitu karena perkawinan ini terjadi secara liar, sehingga dapat memungkinkan terjadinya kasus inbreeding dan kualitas anakan yang tidak baik. Selanjutnya yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah suatu prosedur untuk melakukan perkawinan buatan. Proses inseminasi buatan menggunakan alat yaitu ibegan dan dilakukan oleh seorang inseminator. Kelebihan dari inseminasi buatan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas ternak, memperkecil kemungkinan terjadinya penularan penyakit, dan memperkecil kemungkinan terjadinya kasus inbreeding. Lalu untuk kekurangannya yaitu inseminasi buatan ini memerlukan sosok inseminator yang handal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan yaitu kualitas semen, kualitas organ reproduksi ternak betina, lalu ketepatan waktu inseminasi buatan, dan keterampilan inseminator. Baik, selanjutnya yaitu deteksi berahi. Deteksi berahi adalah suatu upaya untuk menduga apakah ternak sedang mengalami fase berahi. Ciri-ciri dari ternak yang mengalami fase berahi yaitu adanya perubahan perilaku, seperti ternak menjadi lebih gelisah, nafsu makan berkurang, sering menaiki ternak lain dan diam ketika dinaiki ternak lain, lalu terjadi perubahan pada bagian vulva, seperti vulva mengalami pembengkakan, perubahan warna menjadi kemerahan, terasa hangat, dan terjadinya pengeluaran lendir. Pada fase berahi ini terdapat sistem scoring dengan skala 0-5. Semakin tinggi skala menunjukkan bahwa ternak tersebut mengalami fase berahi sempurna, dan semakin kecil menunjukkan bahwa ternak tersebut tidak mengalami fase berahi. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan perkawinan. Conception rate adalah besaran persentase bunting sapi betina dari inseminasi pertama. Sedangkan non-return rate adalah persentase tidak berahi pada sapi setelah terjadinya inseminasi. Service per conception adalah jumlah pelaksanaan perkawinan atau inseminasi untuk memperoleh fase kebuntingan. Selanjutnya yaitu deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan adalah cara atau upaya untuk menduga apakah ternak sedang mengalami fase kebuntingan. Fase kebuntingan ini dapat diteliti dengan menggunakan 3 metode, yaitu DEA Gestek, palpasi puting, dan palpasi rektal. DEA Gestek adalah metode yang menggunakan urin yang dicampurkan dengan larutan pendahuluan dan larutan penegas untuk melihat apakah ternak tersebut sedang mengalami fase kebuntingan. Fase kebuntingan itu ditandai dengan adanya endapan pada campuran larutan tersebut. Palpasi puting yaitu metode pendeteksi kebuntingan dengan cara melihat cairan lendir yang dikeluarkan dari puting. Metode yang digunakan yaitu dengan menarik puting hingga terjadinya pengeluaran cairan berwarna bening. Palpasi rektal ini adalah salah satu metode pendeteksi kebuntingan dengan cara merasakan dinding rektum untuk melihat apakah terjadinya perkembangan pada fetus. Dari ketiga metode yang telah disebutkan, palpasi rektal memiliki tingkat keakuratan yang paling tinggi. Sekian penjelasan singkat mengenai materi praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.